30-30, 30-30 artinya bagaimana kita bisa membawa kehidupan kita bersama-sama di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Dikatakan bahwa dalam Mazmur 145 ayat yang keempat, angkatan demi angkatan dikatakan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Dari satu tempat sampai beberapa tempat yang bekerja secara luar biasa. Kalau Anda melihat saat ini IFGF ada di North America, ada di South America, ada di Asia, ada di Australia, ada di Europe, ada di Afrika, dan saya percaya bahwa 35 negara atau 3 kontinen kita berdoa karena dari tempat ini kita percaya bahwa amanat agung harus dibawa sampai akhir hidup kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Yuk beri tepuk tangan bagi Tuhan kita semuanya. Begitu banyak kemarin kita melihat dari teman-teman yang ada di luar negeri dalam conference kita, bagaimana mereka menyaksikan peranan atau impact yang diberikan oleh gereja IFGF ini, dan mungkin Anda dan saya di Jakarta nggak merasa ngeh karena kita mungkin belum pergi ke banyak negara. Tapi kalau tadi berapa yang diberkati daripada Anointed Crushes ini, mereka adalah orang-orang teman-teman dari Uganda. Beri tepuk tangan sekali lagi dong dari teman-teman dari Uganda itu ya. Mereka datang ke sini belajar untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. IFGF sebuah gereja yang tidak sekedar memikirkan 4 temboknya. Maka itu 30 tahun ini Tuhan memberikan kepada kita sebuah pelayanan yaitu World Harvest, impacting the world through creative communication, community education, dan media services di dalam kehidupan kita semuanya. World Harvest ini merupakan pelayanan yang memberikan bagian membawa kasih Tuhan, menebarkan cinta tadi yang dinyanyikan oleh teman-teman kita kepada orang-orang yang mungkin belum mengalami kasih daripada Tuhan kita. Jadi kita nggak sekedar satu gereja saja, kita nggak bikin 4 tembok, kita nggak membuat hari Minggu saja, tapi dari tempat ini, dari tempat satelit-satelit, kampus-kampus, sampai Indonesia semuanya, bahkan dunia, kita memiliki satu pelayanan misi World Harvest untuk kita menjangkau komunitas demi komunitas, untuk kita menjangkau lewat education, untuk media yang saat ini tonton jutaan orang. Nah teman-teman, ini semuanya oleh karena kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, dan saudara dan saya tanpa Anda sadari atau Anda mungkin ngerti, tapi sebagian kita telah ambil bagian lewat keuangan kita, lewat kehidupan kita, memberikan teladan dan memberikan berkat bagi orang-orang yang ada di luar gedung gereja ini. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebulan yang lalu Pastor Daniel menceritakan kepada saya, dia ketemu dengan para rektor yang ada di Jakarta ini, di Indonesia ini. Lalu perkenalan itu membuat saya terkejut itu ya. Lalu Pastor Daniel mengenalkan dia daripada Sekolah Harvest International Theological Seminary. Lalu ada seorang menyamperin dia. Lalu waktu dikenalkan ada salah satu wakil rektor ya, wakil rektor dari satu sekolahan yang terkenal di Jakarta ini. Lalu dia mengatakan, Pastor Daniel, saya namanya kalau nggak salah Andreas ya, Andreas. Dia katakan saya dulu adalah anak asuh daripada HCD, daripada World Harvest. Saya dibiayai World Harvest sampai SMA, lalu saya bisa masuk dengan college. Saat ini dia sudah doktor, kalau nggak salah sudah doktor, dan menjadi wakil rektor dari satu sekolah IT yang cukup influential yang ada di Jakarta ini. Beri tepuk tangan dong, haleluya. Jangan cuma Andreas, sebenarnya saya juga anak angkat daripada Tuhan Yesus Kristus, nggak punya apa-apa, disponsori oleh Tuhan, sehingga sekarang saya boleh melayani bersama-sama dengan Anda. Amin saudara. Kalau bicara anak adopt, bukan mereka saja, kita semuanya juga diadopt oleh Tuhan. Kita bisa berada tempat ini bukan karena kita pintar, tapi oleh karena Tuhan yang mengadopsi kepada kita. 30 tahun yang lalu hingga saat ini kalau kita melihat bahwa Tuhan memberikan satu perjalanan peta yang
luar biasanya, 52 grup ini sebuah pelayanan, kita nggak mau di gereja cuman tolong doakan dong, saya nggak bisa ini, nggak ada kerjaan. 52 grup ini adalah usaha bisnis yang dilahirkan lewat gereja kita untuk menyediakan lapangan kerjaan. Untuk mereka yang punya talenta tapi mungkin mereka belum mempunyai dana dan sebagainya. Dari satu jemaat kepada jemaat lain kita mengkonekkan dengan 52 grup boleh menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, bagi mereka yang mempunyai talenta. Saudara, 30 tahun ini Tuhan memberikan satu pelayanan yang luar biasa, yaitu IFGF sebagai rumah, World Harvest sebagai kendaraan, dan 52 supaya kita bisa berkarya bagi bangsa dan negara. 30 years ini adalah perjalanan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita sadar atau tidak sadar kita telah diberkati baik lewat pelayanan IFGF, baik pelayanan World Harvest, baik pelayanan daripada 52 grup ini, dimanapun kita berada. Tuhan mau untuk Anda dan saya mengerti bahwa 30 tahun yang lalu tidak terpikir, tidak ada rencana, tidak ada plan yang detail, tapi saat kita melangkah step by step, Anda bisa tahu bahwa in this house, di rumah ini aku bisa nyaman, aku bisa aman, aku bisa dilindungi spiritual saya, jiwa saya. Lalu saya diajak untuk berkarya, menjadi berkat bagi bangsa, menjadi berkat bagi komunitas. Dan Anda juga bisa berkarya di dunia usaha untuk mereka yang membutuhkannya. What God want every one of us, apa yang Tuhan maukan dalam kehidupan kita, ayo living bold, based on the promises. Hidup dengan berani sesuai dengan janji-janji daripada Tuhan. Karena janjinya itu adalah ya dan amin. 30 tahun ini saya bisa merasakan kalau saya rangkumkan dalam satu ayat saja, yaitu Ibrani pasal 6 ayat 18, baca di bawahnya bahasa Indonesia 1, 2, 3. Dua hal ini tidak dapat berubah, Allah tidak mungkin berdusta mengenai janji dan sumpahnya. Sebab itu kita yang sudah berlindung pada Allah diberi dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita. Itu yang membuat kita bisa begitu confident. Itu yang membuat kita bisa berani karena dikatakan dua hal ini tidak dapat berubah. Two things, cannot be changed, unchangeable. Tidak dapat berubah, kenapa? It is impossible for God to lie. Gak mungkin untuk Tuhan bisa bohong, church. Maka itu begitu pentingnya kita percaya. Kalau tadi kita katakan dia baik, sebenarnya gak cuma baik saja, dia sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Allah gak mungkin berdusta mengenai janji dan sumpahnya. Sebab itu kita yang sudah berlindung pada Allah diberi dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita. Amin, saudara. 30 tahun Allah telah melakukan, tapi kita masih jalan nih 30 tahun lagi. Apa sih harapan yang terbentang di depan Anda dan saya? What is God's dream for the next 30 years, bahkan sampai akhir daripada hidup Anda dan saya? Ini yang Tuhan mau untuk Anda dan saya mengerti. Ini yang Tuhan ingin katakan kepada kita semuanya. Anda saya ingin ajak untuk mendengar suara profetik yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. 30, setelah 30 tahun kita ngelewati, kita jalan lewat begitu banyak traffic jam dan sebagainya. What is the next 30 years? Saudara jemaat Tuhan, 30 itu adalah angka yang sangat ajaib. Alkitab menuliskan begitu banyak 30 ini yang tidak boleh disepelekan, karena saat inilah Anda dan saya diajak untuk mengalami transisi, untuk diajak untuk mempersiapkan diri kita, sehingga the next 30 years ini kalau saya lewati begitu banyak traffic yang begitu terjal, mungkin crowded itu ya, apa sih yang Tuhan pesankan kepada kita, jemaat IFGF Jakarta secara khusus maupun IFGF Global 30. Nah, saya coba untuk merenungkan satu minggu ini, what
about 30? Apa yang terjadi orang-orang yang sedang berumur 30 tahun ini? Kalau saya ingin tanya berapa banyak berumur 30 tahun atau 30 tahun ke bawah, angkat tangan. Can I see 30 tahun ke bawah, angkat tangan 30 tahun ke bawah. Haleluya, lumayan banyak. 30 tahun ke bawah, angkat tangan dong, tepuk tangan lagi sudah itu ya. Nah, yang 30 tahun lebih dikit angkat tangan, 30 tahun lebih dikit. Di hadapan Tuhan 10 tahun itu cuma dikit saudara, 1000 tahun aja cuma 1 hari. Itu kan ya. Jadi 30 tahun ke atas. Jadi ini bukan untuk mereka yang di bawah 30 tahun saja, tapi sebuah prophetic journey yang saya ingin berikan kepada Anda. I'm not preaching, saya tidak berkhotbah, tapi saya mencoba untuk memakai mulut saya ini sebagai angka profetik untuk Anda. What happened pada waktu 30 tahun ini, apa yang terjadi? Dan ini doa saya untuk kita semuanya bisa minta urapan yang sama kepada orang-orang yang dipakai Tuhan pada waktu mereka hits pada berumur 30 tahun. Yeskiel pasal yang pertama dikatakan, pada tahun ke-30 dalam bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Semalam saya renungkan, at the age of 30, Yeskiel gak dikenal, dia berada di tempat buangan di Babylon karena Israel mengalami penjajahan, dia ingin dibawa. Dan Anda kalau baca ini pasal 1, penglihatannya luar biasa. Ada 4 bayangan atau 4 gambar daripada wajah yang Tuhan berikan kepada dia. Saya ingin ajak nanti Anda baca sendiri di rumah. Itu ya 4 wajah yang menceritakan tentang keadaan dunia ini semuanya. Nah, saya ingin ajak untuk Anda yang berkata, this is my home. Karena tempat ini bukan tempat kebaktian agamawi. Tempat ini adalah tempat di mana kita ditanam oleh Tuhan, dipanggil daripada kegelapan masuk dalam terang, supaya kita bisa mendapatkan penglihatan-penglihatan tentang Allah. So pada waktu 30 tahun inilah sangat penting Tuhan berbicara kepada Yeskiel. Saya percaya Tuhan juga mengajak AFGF Jakarta dimanapun Anda berada the next 30 years untuk menjadi prophetic voice to the nation. Untuk kita dapat penglihatan dan Anda bisa peduli apa yang Tuhan mau katakan kepada bangsa-bangsa termasuk bangsa sendiri. Whatever apa yang terjadi atas bangsa Anda akan mempengaruhi kehidupan Anda. Akan mempengaruhi keluarga Anda, akan mempengaruhi bisnis Anda, akan mengaruhi level atau kehidupan komunitas di antara saudara dan saya. Jadi jangan pikir setelah diselamatkan hanya cuma surga saja yang kita pikirkan, tapi Tuhan ajak untuk Anda dan saya mendapatkan penglihatan-penglihatan tentang Allah yang luar biasa. A visionary, untuk punya visi, bukan untuk diri sendiri saja. Secara corporate, ini merupakan prophetic voice to the nation. A prophetic voice to the nation. Anda ngelihat, mana pernah kita pikirkan dari uang rupiah kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Waktu dikatakan lagu dari AFGF, United to Bless the Nation, Anthem of Love, dia baik. Ini merupakan perjalanan daripada journey kita. Kita menyuarakan lewat seri kota demi kota selama 10 CD ini, bukan sekedar hanya city. Now, tubuh Kristus lagi memikirkan tentang gimana menjadi berkat bagi bangsa. 30 tahun ini Tuhan telah berbicara kepada kita dan saya ajak untuk kita gak berhenti. Tapi kita bisa menjadi prophetic voice to the nation. Menjadi suara Tuhan untuk bangsa dan negara. So the next 30 years dan dimulai hari ini saya berdoa supaya Tuhan memberikan penglihatan yang baru dalam kehidupan Anda dan saya. Saya katakan amin. The prophetic voice, a new vision yang Tuhan mau untuk Anda dan saya alami. Siapa lagi yang umur 30 ini yang pada waktu 30 Tuhan mulai drop, Tuhan mulai taruh satu biji kebangkitan yang membawa orang itu mempunyai pelayanan yang signifikan. Let's say Joseph. Joseph ini dikatakan dalam Kejadian 41 sampai 46,
Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya lah seluruh tanah Mesir. Bayangkan, raja di Mesir adalah Firaun. Tapi Yusuf ini bisa menjadi a second man, orang kedua di Egypt, di Mesir. Firaun mengatakan semuanya tidak bisa terjadi di Mesir tanpa persetujuan daripada Yusuf. So 30 tahun ini angka yang tidak sembarangan. Secara corporate kita mulai memikirkan karena 30 Tuhan mulai tanam. Dan ini akan terjadi saat ini Anda melihat hanya nama-nama yang mungkin tadi Anda lihat sebagai pastor. Semestinya masih banyak lagi yang enggak cuman pastor. Saya enggak tahu kenapa yang ditonjolkan cuman pastor saja. Karena untuk membangun ini enggak cuman pastor. There's so many leaders demi leaders yang Tuhan sedang bangun dan sudah bangun di tengah-tengah kita. Yusuf waktu umur 30 tahun dia diberikan kepercayaan untuk memimpin Mesir. Apa artinya bagi kami, Pastor Jimmy? Doa saya AFGF boleh menjadi influencers in the marketplace. Orang-orang yang tertanam di dalam gereja AFGF, bukan berarti karena kita sombong lebih baik daripada yang lain, tapi kita cuma berkata, Tuhan, kalau engkau mau melakukan sesuatu di dunia marketplace, marketplace itu apa? Itu dunia tentang pelayanan, dunia tentang pendidikan, dunia tentang bisnis, dunia tentang art and entertainment, dunia tentang kesehatan, dunia tentang keluarga demi keluarga, ada begitu banyak influence yang ada di marketplace ini. Kita berkata, Tuhan, kalau engkau mau melakukan sesuatu di kota saya, di dunia marketplace ini, ingat aku Tuhan. Nah, AFGF sebagai corporate church, sebagai corporate, saya berdoa supaya gereja kita, artinya Anda semuanya menjadi influencers, menjadi orang-orang yang membawa pengaruh di marketplace. Maka itu dalam conference kita enggak sekedar pendeta yang berbicara, kita berasa terhormat, tokoh-tokoh pemimpin kita undang di konferensi kita. Semua orang mengatakan setiap tokoh yang kita undang di konferensi kita tiba-tiba jadi menteri. Kurang lebih begitu, itu saya heran juga. Itu ya dulu beberapa, Pak Ahok juga pernah undang, lalu Pak Anies dan sebagainya jadi menteri itu ya. Nanti yang terakhir kemarin ada Mbak Yeni Wahid, itu putri daripada Presiden keempat Gus Dur, dan juga ada Helen Soeharto. Siapa tahu mereka akan jadi menteri setelah dibawa di dalam platform yang kudus di hadapan anak-anak Tuhan ini. Come on. Haleluya. Influencers. Jangan cuma merasa puas. Now you are here. Sebagai gereja kita merayakan 30 tahun. Minta urapan daripada Tuhan. Dan saya akan berdoa supaya urapan ini turun kepada Anda semuanya. Karena pada waktu 30 tahun. Saya enggak membicarakan sekedar umur secara jasmani. Tapi secara journey spiritual. The church, waktu kita celebrate 30 tahun ini, kita perlu bertanya, Tuhan, apa yang engkau mau berikan kepada gerejaku, yaitu diri kita ini. Prophetic voice to the nation. Tahu apa yang Tuhan mau kerjakan bagi bangsa-bangsa, khususnya Indonesia kalau kita di Indonesia. Lalu yang kedua, aku mau menjadi influence in the marketplace di dalam kehidupan kita. Influencers. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Ini orang-orang begitu terti. Tuhan somehow mulai membuat keputusan. This is a good start. Ini adalah permulaan yang baik. Nah, Daud ini dulu adalah gembala. Kerjanya cuma angon gembala, domba-domba dipelihara. So from a shepherd, Tuhan memberikan urapan menjadi king, menjadi raja. Pada waktu dia umur 30 tahun. Hidupnya sebenarnya dapat urapan, dia mengalami tantangan demi tantangan itu ya. Hidupnya bahkan mau dibunuh oleh papa mertuanya sendiri Saul karena dia diurapi, dia tahu apa itu tantangan. Tapi somehow pada waktu dia hits 30, Tuhan mulai membuka surga dan dia mulai taruh itu urapan sebagai raja. Bagi AFGF apa sih? Saya ngajak untuk kita semua menjadi kingdom builder.
Kita nggak sekedar membangun organisasi. Kita dimanapun posisi Anda saat ini, Anda izinkan king domain, pimpinan raja. Artinya di daerah di mana Anda saat ini berada, izinkan kerajaan Allah turun lewat kehidupan Anda. Dan Anda mulai membangun dimanapun Anda berada. Baik lewat care group, baik lewat pelayanan-pelayanan, baik lewat pekerjaan Anda, baik lewat RT di mana Anda tinggal atau lurah kelurahan di mana Anda tinggal. Saat ini dimanapun Anda berada, Tuhan, aku mau urapan yang kau berikan kepada Daud ini sesuai dengan janjimu lewat gerejaku, Tuhan. Aku mau menjadi kingdom builders. Aku mau membangun kerajaanmu bersama-sama di dalam hidup kita semuanya. Be a builders, jadilah orang-orang yang membangun kerajaannya. Bukan membangun diri kita sendiri, tapi membangun kerajaan Allah. So 30 tahun ini apa sih yang Tuhan sudah lakukan, kita udah tahu semuanya. Lalu what is the next 30 years? Doa saya, urapan 30 tahun yang akan datang ini dan seterusnya, Tuhan mulai berikan kepada kita semuanya. Yang pertama menjadi prophetic voice, menjadi suara profetik bagi bangsa-bangsa. Kita perlu tahu karena apa yang terjadi bagi bangsa akan mempengaruhi kita. Bahkan dikatakan usahakanlah kesejahteraan di mana kamu aku buang. Yang kedua kita diajak untuk menjadi apa? Influencers in the marketplace. Dimanapun Anda bekerja. Jadi pengaruh. Enggak sekedar diem saja. Jadi pengaruh. Yang ketiga, saya ajak untuk Anda menjadi kingdom builders bersama-sama. Baik Anda yang di satelit-satelit manapun juga. Anda mulai membawa kerajaan Allah. Karena 1 Petrus 2:9 katakan engkaulah imamat rajani. A kings. Yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. So teman-teman, jemaat IFGF yang saya cintai. Tuhan mau untuk the next 30 years bahkan lebih daripada itu. Miliki visi tentang bangsa-bangsa ini. It's a big vision. It's a big dream. Untuk kita mulai melihat. Engkau akan mendapatkan 4 angle daripada karya Allah yang luar biasa. Ada yang bentuknya manusia, bentuknya singa, bentuknya raja wali, bentuknya lembu. It's all the vision yang Tuhan berikan. From the house, Tuhan kasih. Yang kedua, setelah itu kita mulai mengexecute step by step, gak cuma mimpi-mimpi, tapi gak do nothing. Tapi kita mau menjadi pengaruh, membawa pengaruh di marketplace. Saat ini dimanapun Anda berada, setelah Tuhan memberikan visi ini, jadilah pengaruh di marketplace. Di mana Pastor Jimmy? Tempat Anda bekerja, baik dunia pendidikan, baik dunia entertainment, baik yang terlibat dalam politik, baik yang terlibat di dalam art, baik yang terlibat di dalam hospital, dimanapun juga aspek kehidupan Anda. Pada waktu Anda in the marketplace, gak cuma jadi bos, orang yang top CEO, tapi Anda diajak untuk membangun kerajaan Allah ini. Kingdom builders, bawa itu nilai-nilai kerajaan Allah. Bawa nilai-nilai daripada Injil kerajaan Allah ini dimanapun Anda berada. Dan you need to build step by step. Setelah hal yang besar, lalu secara praktikal ada yang lakukan, Anda mulai membawa influence. Pastor Jimmy, where do I start? Tadi saya sudah katakan. Tapi ada satu cara yang terbaik menurut saya, yaitu following the footstep of Jesus Christ. Ikuti saja langkah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini juga amazing. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, kira-kira pada waktu ia berumur kira-kira 30 tahun. Bayangkan, Yeskiel waktu 30 tahun Tuhan kasih mimpi, kasih penglihatan. Lalu kita melihat bagaimana Yusuf pada waktu umur 30, bam dikasih. Lalu kita melihat Daud 30, bam. And this is a word for all of IFGF corporately. Kita celebrate 30 tahun ini bukan sekedar anniversary. Kita nggak perlu celebrate yang
besar-besar gimana, tapi saya mau dalam hati Anda membuka yang lebar-lebar. Gimana sih kita mulainya? Sederhana. Follow the step of Jesus Christ. Ikuti dia saja. Waktu dia umur 30, apa sih signifikan daripada Yesus ini? Di mana sih significance pada waktu dia umur 30 yang tidak diperhitungkan oleh banyak orang, anak tukang kayu. Tapi satu hal yang sangat signifikan daripada pelayanan Tuhan, sehingga dia mampu memutarbalikkan dunia, adalah ini saudara, love all and serve all. Saya ingin ajak untuk the next 30 years ini, belajar mencintai semua orang. Latar belakang apapun juga enggak masalah. Selama mereka people, love them. Selama mereka people, serve them. Dimanapun Anda berada, ikutin langkah-langkah daripada Yesus. Nanti Tuhan akan membawa Anda seperti dia, teman-teman. Amin, saudara. Love all and serve all. Cintai semua orang. Lalu layani semua orang. Yang percaya katakan. Gak usah jauh-jauh, mulai orang yang ada di sebelah kanan kiri Anda, depan belakang. Mulai daripada tempat mereka yang ada di rumah tangga Anda. Love all, serve all. Gak usah tunggu 30 tahun lagi, mulai deh hari ini, bahkan tahun depan great blessing. Blessing untuk apa sih? Supaya aku bisa melayani orang lain. Following the step of Jesus Christ. Pada waktu dia berumur 30 tahun, salah satu karakter yang sangat tajam adalah love all and serve all. Cintai semua orang dan layani semua orang. 30 years Anda akan berjalan bersama dengan dia. Amin, saudara.